Pak, saya adalah seorang pemudi. Kelihatan dari tulisannya rapi. Yang melakukan dosa dan zina secara sadar. Kenapa kau berzina? Apakah jika bertobat dosa-dosa saya diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain itu Allah mengampuni engkau, maka kau mandi tobat. Bagaimana cara mandi tobat? Ada sungai di situ, nyemplung bagusnya. Aku niat mandi tobat. Mandi tobat itu mata mandi wajib, basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kebetulan salto, kepala duluan. Di kamar mandi biasa? Bisa. Mana yang duluan basah? Terserah. Siram kaki dulu bisa, kepala dulu. Setelah basah kau berwudu, habis itu kau sholat sunat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayatnya terserah. Kul sah. Setelah itu salam, kau pun istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk dalam surgamu ya Allah. Wala aqwa 'ala naril jahimi, tapi aku pun rasanya tak kuat masuk neraka-Mu ya Allah. Kau mau masuk surga? Tak layak ya Allah. Kalau gitu kau masukkan neraka, aku tak kuat ya Allah. Jadi kau mau ke mana? Tak jelas kau ni. Saya sudah mulai memperbaiki solat saya, alhamdulillah. Namun saya belum melakukan solat. Namun saya belum melakukan solat taubat. Solat taubat itu sunat, saudaraku. Apakah Bapak bersedia mengimami kami solat taubat? Oh, bahaya nih. Solat taubat itu tak usah berjamaah. Kau solat sendiri saja. Nanti balik dari sini, kalau tak ikut pengajian di masjid, nanti malam di Masjid Agung. Ya, Masjid Agung ba'da Isya. Masjid Raya, Masjid Agung. Masjid Agung. Datang ba'da Isya. Tapi kalau bisa solat Isya-nya di sana. Kalau mau booking waktu tempat cepat, dah maghrib sudah di sana. Tapi makan dulu. Kalau tidak nanti pas Ustaz ceramah, Saya perwakilan dari salah satu tenaga kesehatan. Oh, dokter nih. Kesehatan, ketulisan dokter. Bagaimana hukumnya jika kami berbohong dalam menegakkan diagnosa penyakit agar BPJS pasien bisa dipakai? Karena kalau di IGD rumah sakit hanya kasus emergensi yang bisa ditangani menggunakan atau ada pengantar dari puskesmas. Karena ada dalam peraturan Permenkes. Saya tak berani menghalalkan bohong. Karena dalam hadis dikatakan ketika Nabi masukkan tangannya ke dalam orang yang berniaga, ya sahibat ta'am, hei pedagang, kenapa ini basah? Kena air hujannya Rasulullah. Kenapa kau buat yang basah di dalam, yang kering di luar? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Tanya ke ustaz lain, mana tahu dia ada dalil lain. Kalau saya, itulah dalilnya. Bagaimana jika ada hutang-hutang puasa karena haid yang belum dibayar selama bertahun-tahun? Memberi makan anak yatim atau berpuasa? Mesti diqadha. Qadha itu diganti, bukan qadha suci. Qadha. Ibu-ibu yang punya utang puasa 90 hari. Loh, kok 90 hari? Pas mengandung anak 30 hari. Menyusukan tahun pertama 30 hari. Menyusukan tahun kedua 30 hari. Mau mengganti, lahir pula adiknya. Kalau suami tadi soleh, maka diingatkannya, adinda, kau sudah qadha, gantilah puasamu adinda. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, apa wanita makan-makan? Aku puasa bang. Apa puasa-puasa? Mengganti puasa anak kita. Apa puasa-puasa? Ibu harus menjawab, aku puasa nih gara-gara abang. Maka mesti diganti. Cara menggantinya gimana Pak Ustadz? 1 bulan puasa 8 hari. 10 bulan berarti sudah lunas 80 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari. Niatnya niat qadha. Yang niat qadha hari Senin dapat pahala puasa. Qadhanya lunas, Seninnya dapat. Itulah indahnya. Oh, tak enak jadi perempuan nih Pak Ustadz ya. Indah jadi perempuan. Tapak kaki di bawah sorga, di bawah tapak kaki ibu. Belum pernah saya baca sorga di bawah tapak kaki ustadz. Belum ada. Apa boleh menikah dengan wali hakim sedangkan wali kita masih hidup? Tak bisa.
La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Wali pertama ayah, tak ada ayah atuk, toh oh atuk, tak ada atuk abang, tak ada abang adik, tak ada adik pakcik, abang ayah, tak ada abang ayah adik ayah, tak ada juga lagi terus perwalian, saudara dari ayah kita, adik beradik, anaknya, itu bisa sepupu, sewali kalau bahasa kampung Melayu kami, sewali. Tak juga ada sebatang kara habis semuanya ditelan harimau, maka walinya wali hakim. Hadisnya fasultan waliyun man la waliyalaha, wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Ada orang yang tak ada wali, ada, dicampakkannya dalam kardus, letakkan tepi jalan, namanya siapa? Binti kardus. Ustadz, bagaimana hukum makai tas dompet yang terbuat dari kulit ular? Macam tak ada aja cerita lain. Kulit ular, kulit buaya, kulit biawak, kulit babi, kulit anjing. Beda antara yang keras najisnya, anjing babi tak bisa sama sekali. Sedangkan kulit sapi, kulit itik tak bisa. Kulit sapi, kulit kambing itu memang bisa disama. Adapun kulit binatang semacam ular, buaya, itu ikhtilaf antar ulama. Ada sebagian mengatakan membolehkan kalau disama, tapi saya lebih condong untuk mengatakan tidak, untuk ihtiyat, lebih hati-hati. Maka lebih banyak lagi. Berapa harga tas kulit buaya? Oh mahal, bisa 10 juta. Sementara tas yang biasa 2 juta. Pakai yang 2 juta, yang 8 juta sedekahkan ke fakir miskin. Betul? Ini untuk gaya-gaya aja. Cantik kulitnya. Iya, buaya nih. Siapa yang nangkap saya? Ustaz, berdosa tak setiap hari di selang waktu diisi dengan game online? Mobile Legend. Mohon pencerahan bagi kami yang kecanduan game ini, Pak Ustaz. Orang yang candu game, dia sudah mubazir. Mubazir apa? Mubazir waktu. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Makanya orang yang habis waktunya gara ini tak lagi digoda setan, karena sesama setan dilarang saling menggoda. Berhentilah kalian, isi dengan aktivitas. Sekali-sekali untuk refreshing, oke. Tapi masih banyak. Bagus olahraga. Olahraga Islam itu apa? 3. Yang pertama, memanah. Yang kedua, berkuda. Yang ketiga, berenang. Berkuda, oh kuda mahal, 1 ekor paling murah 70 juta. Memanah, saya dikasih hadiah oleh sahabat busur panah. Foto saya. Lalu saya buat gambar WA saya, gambar sedang memanah. Dipanggil mereka Somat Hud. Akhirnya saya ganti gambar lain. Ada dikirim saya video dari Jepang, Korea, anak Jepang latihan memanah, padahal mereka non muslim. Memanah olahraga syariah yang diajarkan Nabi SAW. Nabi memasang 70 pemanah. Jangan pakai ini habis waktu badan tak sehat. Maka memanah, anak-anak kita dipanggil memanah. Mudah-mudahan sekolah-sekolah ekstrakurikulernya nanti ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, SMP, SMA, SD, memanah. Tapi jangan pula guru itu panah. Memang untuk membantu fokus bisa juga. Pasang gambarnya, ini bapak yang kemarin nih. Jangan bercanda. Pak Ustadz, apa hukumnya istri lebih suka tinggal di rumah orang tuanya? Ini MOU dari awal tak jelas. Adinda, makanya kalian jangan pacaran. Pacaran itu semuanya bohong, bullshit. Adinda, hati-hati jalannya, nanti terpleset ya. Kalau ada bulan kolor bintang setengah napasku pergi, pret. Selama sebelum menikah itu kalian harus jelas kontraknya. Adinda, kau kan sekolah, iya. Setelah sekolah kau kan tamat S1, iya. Nanti kalau nikah sama aku, kau kerja atau jaga anak? Jangan sampai setelah nikah baru muncul masalah. Nanti setelah nikah, rumah bapakmu besar, rumah aku kecil. Makan di tempat emakmu enak, tempat aku tak enak. Di tempat aku beralaskan koran, makan sehari sekali. Kau mau di sana apa di sini? Jangan indah-indahnya saja. Karena nikah itu tidak selamanya berkarpet merah dan bunga-bunga. Banyak onak dan duri di dalamnya. Betul? Banyak yang ngaku kan? Nama saya, umur saya 74 tahun. Sahkah solat saya dikarenakan saya selalu buang air kecil tak terhingga? Bagaimana solat saya?
namanya sulusul baul. Sulusul rantai, baul kencing. Sulusul baul kencing macam rantai yang tak putus-putus. Itu bisa terjadi pada kita semua. Saat umur kita 40, pertanyaannya, sudah nikah ya? Sudah punya anak ya? Saat 50 mulai bertanya, kau sakit apa? Sakit pinggang, diabetes mellitus, jantung koroner. Cincin kau di mana? Di luar apa dalam? Saat umur 60 mulai kita berkata, kuburnya di mana? Saat 70 mulai bertanya, pakai pampers apa tidak? Nah, itu bisa saja terjadi pada siapa-siapa. Nanti sampai masanya tiba, kalau kita mengalami seperti itu, air kencing menetes tak berhenti, boleh solat tapi bersyarat. Pertama, mengambil wudu setelah azan. Kalau sekarang dia berwudu tak sah. Setelah azan asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pergilah ke kamar mandi, bersih-bersih. Setelah itu pakai pampers baru, berwudu. Setelah berwudu langsung sholat. Kalau menetes saat sedang sholat, itu sholatnya tetap sah, darurat. Perempuan bisa mengalami itu, namanya istihadah. Batas normal haid 15 hari. Lewat 15 hari istihadah, menetes tak berhenti, sama macam orang sulusul baul. Setelah waktu masuk solat, barulah dia bersih-bersih, pakai pembalut, barulah dia solat. Menetes saat solat, diampunkan Allah. Solat berikutnya ulangi lagi macam yang tadi. Jelas? Memang kalau kena panas ni kadang tak jelas. Dehidrasi, kurang cairan. Apa hukum memegang Quran pakai terjemah tanpa air wudu? Kalau terjemahnya lebih banyak, kalau tafsirnya lebih banyak dari Al-Qurannya, boleh. Tapi kalau Al-Qurannya lebih banyak, ada tafsir pendek-pendek per kata, tak boleh, karena ayatnya lebih banyak. Apa hukum orang haid mengajar baca Quran? Orang haid tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tapi boleh bagi dua orang. Yang pertama, yang hafal Quran mengulangi hafalannya, boleh, tapi hafalannya dalam hati. Makanya kalau ada nanti nampak perempuan diam aja, itu ngulangi hafalan tuh. Kalau dia hafal Quran. Tapi kalau tak hafal diam aja, mana kita tahu tak kenapa dia. Yang kedua, kalau dia mengajar guru, ibu-ibu guru yang ngajar di sekolah, boleh, tapi bacaannya tak boleh sekali sambung, potong-potong. Innallaha la yastahi ayat riba, boleh. Ibu-ibu guru sedang halangan, silakan mengajar, tapi potong-potong. Apa hukumnya orang tua yang suka membeda-bedakan anak, lebih berpihak kepada anak laki-lakinya, padahal anak laki-lakinya selalu menipu orang tuanya? Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kalian kepada anak-anak kalian. Walaupun kepada anak kandung, kalau tak adil akan mewarisi kecemburuan. Abangnya sekolahkan sampai S3, adiknya S-Cendol pun tak dapat. Saya mu'alaf, alhamdulillah banyak saudara kita mu'alaf di Jambi. Mudah-mudahan makin banyak yang dapat hidayah insyaAllah. Tapi, buatkan mu'alaf center. Jangan orang setelah bersyahadat kasih sarung pergi, bersyahadat kasih sarung pergi. Memangnya cukup dengan sarung? Buatkan mu'alaf center. Center itu artinya pusat mu'alaf, bukan center cari durian tuh. Jadi siapa nama di mana, tempat di mana, sekarang kerja di mana, terus ada pertemuan berkala. Buatkan mu'alaf center Jambi, insyaallah. Ayah saya non muslim, ibu saya murtad. Sebelum saya mu'alaf, saya sering diberi kekerasan dalam rumah. Allah mengampunimu saudaraku, Allah memberikan surga Jannatul Naim untukmu saudaraku. Jihad engkau lebih mulia daripada kami. Kami ini Islam karena ayah kami Islam, kau masuk Islam, perjuanganmu luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, salahkah jika saya memutuskan hubungan dengan mereka karena saya merasa tidak aman dan nyaman lagi selaku anak mereka? Kalau kau merasa tidak aman, kau bukan memutuskan silaturahim, tapi menolak mudarat. Tapi kalau bagi yang aman, masuk Islam, emaknya tetap baik, ayahnya tetap baik, kalian tak boleh putuskan tali silaturahim. Dalilnya mana? Asma masuk Islam, tapi tetap disuruh Nabi siliha, sambung silaturahim. Apa utiha? Boleh aku beri hadiah? Silakan beri hadiah kepada orang tuamu yang non muslim. Ustaz, apa hukumnya seorang istri masih chatting sama mantan? Setan tidak pernah mengajak berzina, tapi setan menawarkan jalan-jalan menuju zina. La tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kau ikut langkah-langkah setan. Buanglah mantan pada tempatnya. Jangan lagi. Buka HP sekarang, cari nomor dia, delete. Buka FB sekarang, cari nama dia,
Akhiri, blokir, jangan lagi ada. Oh, jangan sampai ada. Enggak ada hati Pak Ustaz, cuma silaturahim aja. Jangan. Mungkin kau tak apa-apa, tapi istrimu sudah hancur berkeping dia menengok.